itu di sekitar situ. Betul. UNER ini kan dari seluruh Indonesia. Betul. Sehingga kalau harus melakukan offline itu maka kos-kosannya harus siap. Betul. Kemudian yang lain juga siap semuanya. Nah kalau SD, SMP kan gampang. Iya. Pulang ke sekolah itu lebih mudah. Dengan sistem zonasi ya lebih memudahkan. Betul. Nah kalau kita di perguruan tinggi tidak mudah karena kita buka offline nanti disemprit pemerintah karena kos-kosannya ternyata rame kan. Betul. Sementara kita tahu kos-kosan teman-teman itu kan ya satu kamar dengan sekian orang, itu pun ukurannya, pokoknya macam-macam lah, sehingga kita juga harus memperhatikan aspek di luar kampus. Kalau dari sisi kampus, insya Allah kami siap sepenuhnya untuk mengamankan COVID-19 ini ya, agar tidak menyebar dengan perkuliahan lebih efektif lagi. Tapi lingkungan sosial ekonomi tentu harus kita perhatikan juga agar tidak berdampak negatif bagi kita semuanya. Betul. Jadi itu yang kita siapkan untuk UNER. Ya, luar biasa. Jadi pilar penunjang yang ada di sekitar area kampus UNER juga tentu ini kabar gembira juga buat kawan-kawan yang mungkin saat ini punya usaha kos-kosan untuk mempersiapkan diri ya. Bagaimanapun harus mematuhi protokol kesehatan, termasuk kalau ada istilah seat distancing, nanti juga room distancing juga harus diberlakukan untuk mahasiswa yang menginap di kos-kosan para pemilik yang ada di sekitar Universitas Airlangga. Tapi saya mohon waktu untuk jeda dulu, teman-teman ini udah pada siap ini untuk segera dengar siapa saja 6 peraih golden ticket masuk Universitas Airlangga. Sesaat lagi, Kak Putri dan Prof Nasi akan segera kembali. 3, 2, 1, ambil. Oke, siap. Tapi dimuncul kan bisa nggak? Karena backsound tegang karena ada. Kalau salah satu mohon itu mulai dari yang Oke, siap. Iya, tampilannya memungkinkan tidak? Oh, jadi satu, Prof. Oke. Atau begini, mungkin kalau berkenan Prof Nasi mengumumkan dulu, Betul. setelah semua disebut, Baru baru kita buka. listnya Oke. dimunculkan. Ya. Jadi Ya. saya yang bagian, Betul. wah, Nah, dimunculkan di akhir setelah semua data tersampaikan. nah, Setelah selesai oke, nah. J, biar ada Biar lebih efek, itulah, iya betul. Jreng-jrengnya itu jelas ya. Kalau langsung 6 kurang. Betul, betul. Berarti di akhir segmen kita jadi menghubungi salah satu peraih golden ticket ya, untuk ngobrol langsung dengan Prof Nasi ya. Siap. Jadinya siapa? Ya, jadi langsung kontak. Yang di Salah satu yang akan dihubungi siapa? Ya, kalau sudah ya, sampai ya. Oke, sebenarnya jadi telepon. segmen ketiga, akhir segmen. Berapa dari Madiun ya? Felicia dari Oh, Madiun tadi. Madiun. Oke, ya. J. Itu diumumkan terakhir tadi. Terakhir ya, oke siap. Kok saya ikut deg-degan ya? Madiun, setelah terang. Oke, berangkat masuk. Jom kita punya waktu segmen dari 7 menit. Jadi masuk ini langsung coba pakai nomor V ya. Segmen 7 menit, oke. Di awal langsung announcement dulu. Siap. Siap. Ayo. Ya benar ya, Felisa yang satu SMA. Felicia dulu. Sampai SMA semua Mbak ya. Oh, ini. 5, Alumninya Jos. 4, 3, 2, 1. Dan tanpa menunggu lebih lama lagi, Kak Putri akan langsung memohon dengan hormat kesediaan Rektor Universitas Airlangga, Profesor Nasi, untuk mengumumkan ke-6 peraih golden ticket dan secara resmi diterima di Universitas Airlangga pada siang hari ini. Prof Nasi, Oke. saya deg-degan ini. Dari tadi saya tunggu-tunggu, saya tanya, Prof kasih bocoran dong, Prof. Oh. Profesor bilang, nanti dulu Mbak, sabar, Iya, biar bocorannya barengan. aja. Oke, barengan. Siapa Prof? Boleh kita umumkan dari Soshum dulu Oke, atau Eksak boleh. dulu? Tak nyari kerjaan juga. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman silakan bersiap yang sudah ikutan tryout UTBK bersama dengan Sinonama JTV Universitas Airlangga di platform Analitika. Silakan. Baik, terima kasih. Sebelum kami akan umumkan ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah ada beberapa dari kawan-kawan yang nilainya masuk dalam kategori top 10 ya, diterima, tapi mungkin juga masuknya adalah di pilihan yang kedua. Kami perlu sampaikan bahwa untuk yang diterima di pilihan kedua ini adalah penerimaan minimalnya, sehingga nanti sangat tergantung juga bagi nilai UTBK-nya.
Kalau UTBK-nya jos, bagus, tidak tertutup kemungkinan yang bersangkutan akan teralihkan dari pilihan kedua menjadi pilihan pertama jika pilihan pertamanya adalah UNER. Tetapi kalaupun kemudian pilihan pertamanya adalah universitas yang lain dan dia di UNER diterima di pilihan kedua, tentu kita juga tidak akan menghalang-halangi yang bersangkutan untuk tetap berkesempatan diterima pada pilihan yang pertama jika nilai UTBK-nya memang sangat bagus dan lolos ke pilihan pertama yang non UNER. Luar biasa. Ya, kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah tentu ini juga masih bersyarat, ya. Kita berharap agar yang bersangkutan tetap sah sebagai peserta UTBK. Maksudnya tidak di drop atau tidak di karena curang karena apa kemudian mereka digugurkan. Kemudian yang kedua adalah tentu nilainya juga tetap dalam kondisi standar. Ya. Tapi kalau kemudian nilai UTBK-nya nanti drop sangat jauh, maka mungkin dapat di garis merah. Apalagi yang kemudian yang bersangkutan ternyata curang dan kemudian digugurkan oleh panitia UTBK-nya, ya tentu penerimaan di sini akan menjadi gugur juga. Ya. Sehingga mudah-mudahan kawan-kawan semuanya tidak ada yang mengalami kasus itu. Ya. Nah ini beberapa syarat awal yang menurut saya penting untuk diketahui bersama. Nah, selanjutnya yang urutan ketiga untuk Soshum, ya. Untuk Soshum yang pertama ada kawan-kawan dari SMA Negeri 2 Surabaya. SMA Negeri 2 Surabaya, Surabaya itu. Dengan pilihan pertama akuntansi Universitas Airlangga atas nama dan atau nilai tesnya adalah 767,68 atas nama Ansabirina Triyamana Unsabirina Triyamana. Mudah-mudahan ejaannya benar, ya. Pak Salikin benar nggak salah. Sekali lagi kawan-kawan dari SMA Negeri 2 Surabaya atas nama Unsabirina Triyamana mendapatkan kesempatan download tiket bila memenuhi persyaratan tadi untuk masuk di program studi akuntansi Universitas Airlangga jalur SBMPTN. Luar biasa, selamat Ya. untuk Unsabirina Triyamana, Ya. siswi SMA 2 Surabaya. Berikutnya adalah untuk Saintek. Saintek dari SMA Progresif Bumi Selawat, pilihan kedua kebidanan Universitas Airlangga dengan nilai rata 706, berapa ini? 706,67 atas nama Nadifa Salsabila. Nadifa Salsabila, Nadifa Salsabila dari SMA Progresif Bumi Selawat diterima di kebidanan Universitas Airlangga. Selamat. Pilihan keduanya. Ya. Selanjutnya, Ya, selanjutnya adalah dari, mudah-mudahan terlihat juga ini karena jauh sekali, dari SMA Negeri 90 Jakarta. wow, SMA Negeri 90 SMA Jakarta. Negeri 90 Jakarta dengan skor 767,82 diterima di akuntansi Universitas Airlangga atas nama Nevi Saniatul Fajriah. Nevi Saniatul Fajriah di prodi akuntansi Universitas Airlangga. Ini bonus ini karena mestinya Satu jurusan, prodi satu, ya. betul. Mestinya satu prodi satu, tapi nggak apa-apa lah ya. Luar biasa. Betul. Kemudian berikutnya di Saintek lagi, untuk yang berikutnya adalah peserta dengan nilai tes rata 707,22 diterima di teknologi hasil perikanan. Sekali lagi nanti kalau
nilainya UTBK-nya bagus, bisa dialihkan ke pilihan ke pertama gitu. Atas nama Alvina Nuraini. Sekali lagi, Alvina Nuraini dari SMA S Progresif Bumi Selawat. Wah. Diterima di Teknologi Hasil Perikanan, nilainya 707,22. Luar biasa. Oke, dua yang terakhir ini Baik. yang top, paling top adalah tertinggi. ya, nilai tertinggi di Sosium. Nilai tertingginya adalah 794 rata ya, 72. Ini luar biasa tingginya, alhamdulillah. Dengan TKA 882 dan TPS-nya 707. Kita terima di prodi psikologi yang bersangkutan berasal dari SMA Negeri 5 Surabaya. Atas nama Rosalin Nabila Arisanti. Sekali lagi, Rosalin Nabila Arisanti, SMA Negeri 5 Surabaya. Kita terima di psikologi atau program studi psikologi. Luar biasa. Yang terakhir yang ada posisi puncaknya, satu ini. adalah kawan-kawan peserta saintek dengan nilai 760. Ya, 760. Jauh sekali. Luar biasa. 0,03. Yang bersangkutan ini nggak boleh ke Surabaya karena jauh ya sekarang, ada penyekatan. Iya. Berasal dari SMAN 2 Madiun. Dari Madiun. Atas nama Felicia Kristianti. Felicia Kristianti dengan nilai 760,03. Kita kesempatan untuk menjadi mahasiswa program studi kedokteran Universitas Selamat untuk Masuk ya. Masuk aja. Sungguhnya itu tidak termasuk satu di antara golden ticket prodi yang boleh dipilih. Tapi ini surprise sekali. Felicia dapat kesempatan untuk masuk Universitas Erlangga, jurusan ya, kuliahnya di kedokteran. Sekali lagi kami munculkan ini daftar peraih golden ticket masuk Universitas Erlangga dari hasil penilaian tryout Sinarang Kompas bekerjasama dengan Universitas Erlangga dengan menggunakan platform analitika. Selamat sekali lagi untuk Unsabilina Triana dari SMA Negeri 2 Surabaya diterima di akuntansi Universitas Erlangga. Nanti saya itu Fajria SMA Negeri 3 Jakarta diterima di akuntansi Universitas Erlangga. Ini sudah masuk psikologi. Nadifa Salsabila SMA Progresif Bumi Selawat diterima di Kebidanan. Alvina Nurani SMA Progresif Bumi Selawat diterima di Progresif Perikanan dan Felicia Kristianti. Wes sakno, bersane sakno. Masukin. Kedokteran Universitas Erlangga. Ayo, disampai yuk. Disampai. Masuk ya. Tarik. Selamat siang, apa kabar Felicia Kristianti? Waduh, kabarnya baik, alhamdulillah, dan tentu sangat berbahagia. Iya. Mengira tidak bahwa hari ini namamu akan disebut oleh Rektor Universitas Erlangga sebagai peraih golden ticket dan diterima di kedokteran apabila memenuhi syarat SBMPTN? Enggak mengira sama sekali ya, saya cuma syaratnya aja sih. Kaget banget hari ini nonton acaranya. Langsung ngobrol sama Prof Nasih ya, biar bisa seru ngobrol sama Pak Rektor nih. Halo, Felicia. Halo Profesor. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya Madiun? Baik kok Prof. Ini posisi di Madiun atau di mana? Di Madiun. Selamat ya, ini kesempatan baik untuk terus juga mempersiapkan diri. Saya sudah ngecek gitu kan, dari asal SMA, kemudian waktu SNMPTN juga kita cek posisi dan lain-lain, termasuk pilihannya. Karena pilihannya hanya kedokteran, nampaknya udah nggak ada pilihan yang lain. Ya sudah gitu kan. Kita beri kesempatan Mbak Felicia untuk bisa bergabung dengan mahasiswa fakultas kedokteran yang lain. Tentu kita berharap nanti UTBK-nya kemarin gimana Mbak
Kemarin gimana pengerjaan UTBK Felicia? Ya lumayan bisa sih. Lumayan bisa. Alhamdulillah. Lumayan itu nggak jelas itu. Lumayan. Tapi Not so bad optimis ya? atau so good gitu. Optimis ya? Ya saya udah pasangan sama yang di atas. Oh. Kan luar biasa. Kebetulan kita di sini di lantai bawah jadi nggak bisa di atas. Ya. Orang tua tahu tidak kabar ini Felicia? Hari ini ikut nonton? Tahu. Oh, tahu. Apa kata papa atau mama untuk Felicia? Kalau mama nangis, kalau papa tenang aja gitu. Oh, alhamdulillah selamat ya pokoknya. Iya. Selamat untuk Felicia. Terus belajarnya jangan lupa. Ini saya melihat effortnya dan upayanya luar biasa dan tentu nanti ketika menjadi mahasiswa pun diperlukan kerja keras lagi karena bagaimanapun di Universitas Erlangga adalah kumpulan dari putra-putri terbaik dari seluruh penjuru Indonesia sehingga kalau tidak berikhtiar secara maksimal saya khawatir bisa ketinggalan dengan yang lain-lainnya. Tunjukkan bahwa Anda pantas untuk menerima golden ticket ini gitu kan. Terus berkomunikasi kami nanti ada Pak Solikin apa untuk proses administrasi berikutnya kali-kali karena kadang-kadang ya karena kesibukan dan lain boleh ada lupa ada macam-macam tentu komunikasi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa nanti Anda akan muncul di pengumuman SBMPTN. Kami ingin sampaikan ke khalayak, ke publik yang terpenting ini nanti akan kita tambahkan dari kuota SBMPTN. Ya. Jadi tidak akan mengurangi kuota SBMPTN. Jadi kalau selama ini misalnya kedokteran nerimanya 75 atau ya 75 misalnya, yang 75 SBMPTN akan tetap proses yang ada. Sementara akan kita tambah dengan 1 ini sehingga minimal akan diterima 76 sehingga tidak akan mengurangi hak dari kawan-kawan yang lain untuk bisa masuk ke Universitas Erlangga melalui jalur SBMPTN. Ini yang penting bagi masyarakat karena dikiranya nanti kemudian mengurangi jatah dalam tanda kutip mereka enggak. Kita berikan kesempatan tambahan untuk kawan-kawan yang diterima di golden ticket ini. Ini kita kurangkan dari alokasi kita untuk jalur mandiri sehingga tapi oke lah kita akan gabungkan di SBMPTN sekaligus. Iya. Begitu kira-kira. Sekali lagi selamat Felicia. Semangat ya, semangat terus semuanya. Semangat ya. Sudah siap jadi mahasiswa Universitas Erlangga Fakultas Kedokteran. Semoga sukses dan bisa diraih apa yang menjadi cita-cita. Bahkan mungkin salah satu dokter spesialis hebat dari Indonesia nanti lulusan Universitas Erlangga. Terima kasih Felicia dan juga terima kasih Prof. Nasih. Kami tahu selainnya ada agenda penting lain yang harus dipenuhi. Jumatan Mbak. Jumatan ya Prof ya. Jadi saya akan mempersilahkan Profesor Nasih untuk bersiap menunaikan ibadah salat Jumat siang ini, tapi Kak Putri akan tetap di sini dan akan ada Pak Solihin yang akan berbagi mekanisme administrasi bagi para peraih golden ticket untuk bisa masuk Universitas Erlangga dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang tentunya sudah disampaikan di awal oleh Pak Rektor tadi. Jangan kemana-mana, tetap bareng Sinau Nangoma. Pak Rektor, matur nuwun sangat. 3, 2, 1. Saya catat ya. Ganti orang apa? Ambil mas, mampir ya. Ganti jangan. 30. Oh, tahan dulu masalah ini ganti langsung kita konfirm. Oke. Iya, mamanya nangis loh. Ini sama Pak. Jok, ini kan ada Uner sama kirim ke lima ya. JPP. Nah, nanti bakal telepon. Ini ada 4 orang. Iya, pasang ke depan. 4 orang yang nanti yang nanti per segmennya 2 dulu ya. Segmen ini segmen 4. Nomornya Alvina. 3 orang. Oke. Segmen 3 orang yang bakal telepon. Terus yang sisanya. Oke. Terima kasih. Ini siapa nanti? Iya.
Sisa-sisae anak 4 iku mungkin. Yang kok ikan dilebokno kabeh, 4 iku dijelmune kabeh. Oh iya. Jenenge sapa? Wis oleh jenenge, Bret. Jangan mau cerita terus ya, nanti pelatihan langsung ya. Kalau kita gimana gitu? Oke, sudah. Berangkat. Nanti di awal segmen saya mohon waktu untuk Mas Salikin menjelaskan mekanisme yang harus dipenuhi sebelumnya oleh para peraih golden ticket ya. Siap. Sambil menunggu ada pesan. Langsung terhubung dengan Alvina Nurani. 3. Ini sudah terhubung ya dengan Alvina. Nasional Progresif. Tadi kita sudah ngobrol seru dan bahkan diumumkan secara langsung oleh Rektor Universitas Airlangga 6 nama peraih golden ticket masuk Universitas Airlangga dari hasil tryout ya UTBK bersama dengan Sinaunang Omah JTV, Universitas Airlangga dan Analitika. Nah hari ini saya mohon kesediaan karena nama Pak Solikin tadi disebut langsung oleh Pak Rektor untuk menyampaikan mekanisme prosedur administrasi yang kemudian harus dipenuhi oleh para peraih golden ticket supaya nanti tahapannya betul terpenuhi. Pak Solikin sebelumnya kami ucapkan selamat datang di Sinaunang Omah JTV. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Pak Putri. Sehat luar biasa. Alhamdulillah. Menyapa dulu mengucapkan selamat untuk para peraih golden ticket. Silahkan Pak Solikin. Baik, terima kasih Kak Putri. Sebelumnya saya ucapkan selamat untuk 6 peraih golden ticket dari hasil tryout yang diselenggarakan oleh JTV bekerjasama dengan Analitika dan Universitas Airlangga. Tadi disebutkan ada 3 orang yang diterima dari kelompok Saintek, yaitu Felicia, Alvina, dan Nadifa. Kemudian yang 3 orang dari kelompok sosial humaniora, yaitu Rosalin, Nevi, serta Sabrina. Maaf. Tidak apa-apa. Nggak bisa minum kan? Karena lagi puasa dan juga tidak mengaturkan minuman. Ya, gini, ada proses lanjutan dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor terkait dengan ini ya, hasil dari golden ticket ini. Yang pertama adalah semacam proses praregistrasi. Praregistrasi. Ya. Bagaimana caranya? Berarti yang bersangkutan nanti mengirimkan, satu itu adalah kartu peserta UTBK SBMPTN-nya ke Universitas Airlangga. Siap. Ya. Kemudian yang kedua bahwa juga mengirimkan surat pernyataan bahwa apa yang sudah menyatakan bahwa nanti kalau jika sudah diterima itu akan tetap mengambil di peluang ini peluang di Universitas Airlangga. Sehingga nanti itu sebetulnya cukup 2 itu saja sebagai tanda bukti bahwa mereka itu betul-betul memang berminat dan mengambil di Universitas Airlangga. Untuk surat pernyataan harus bertanda tangan di atas materai mengingatkan sebetulnya yang ingin sekali masuk Universitas Airlangga ada banyak sekali dan mereka yang terpilih. Iya, kenapa harus surat pernyataan gitu ya? Surat pernyataan itu agar nanti ketika sudah ditetapkan terus tidak diambil kan artinya kan juga sayang sekali. Sayang sekali. Itu adalah salah satu bentuk komitmen sebetulnya. Betul. Ya. Komitmen bahwa itu akan diambil. Hanya 2 hal itu nanti surat itu dikirimkan secara di pos kepada Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Airlangga, alamatnya Gedung ACC Kampus C Mulyorejo Surabaya. Insya Allah sudah nyampe gitu ya. Pasti sampai ya. Sekali lagi di Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Airlangga yang ada di Gedung ACC Kampus C UNER ya? Kampus C Universitas Airlangga ya. Dan siang ini senang sekali kalau tadi Felicia sudah disapa langsung oleh Pak Rektor. Ada Alvina di ujung telepon yang barangkali punya pertanyaan terkait mekanisme selanjutnya harus disiapkan. Langsung berbincang dengan Pak Solikin, mewakili Universitas Airlangga. Alvina, selamat siang. Apa kabar hari ini? Siang, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Nih ngomong alhamdulillahnya tuh lega banget gitu ya. Selamat ya. Ya, selamat ya Alvina. Ya. Ya, terima kasih. Ya, sebelumnya saya juga ini menyampaikan, menegaskan kembali apa yang disampaikan oleh Pak Rektor. Itu Alvina ini sementara ini diterima di teknologi hasil perikanan. Itu adalah pilihan kedua. Ya. Ini juga tidak menutup kemungkinan bisa saja kemudian Alvina nanti berpindah ke pilihan pertamanya, yaitu di program studi gizi. Oh. Betul kan? Program studinya adalah gizi yang Pilihan pertama ya Alvina? Iya, ya, betul. Itu tidak menutup kemungkinan itu nanti diterima di gizi jika Apabila? ya atau jika nanti hasil UTBK yang kemarin Alvina itu ikuti itu nilainya bagus, Maksimal. ya bagus. Sementara ini dari hasil tryout hanya bisa memenuhi di teknologi hasil perikanan di perikanan. Tetapi kemudian ketika nanti UTBK-nya itu ternyata bagus, maka tidak menutup kemungkinan nanti akan berpindah di program studi gizi, yaitu pilihan pertama dari Mbak Alvina ini. Alvina mendengar cerita ini bagaimana? Optimis dengan hasil UTBK yang kemarin sudah diikuti, mudah-mudahan bisa optimal sehingga bergeser ke pilihan pertama, atau sesungguhnya bahagia sekali dengan pilihan kedua yang diterima ini. Bagaimana Alvina? Kalau gitu ya, semoga masuk yang pertama, tapi masuk ini alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kabar gembira. Ini ya, ini berandai-andai ya, semoga amin ya tadi bisa masuk pindah ke gizi seperti pilihan pertama. Seandainya nanti tidak bisa di gizi, kira-kira yang THP ini, teknologi hasil perikanan ini akan diambil atau tidak oleh Mbak Alvina? Pertanyaan dari Pak Solikin, dengan pilihan kedua yang sudah diterima akan betul-betul diambil? Ya, diambil. Alhamdulillah. Sip. Ya. Senang dengar komitmennya ya. Luar Salah biasa. satu fungsi surat pernyataan itu tadi Betul. gitu ya. Jangan sampai kemudian karena saya dipindah di Pilihan kedua. saya tak ikut mandiri cari pilihan yang pertama. Itu kan salah satu. Karena peluang ini buat Alvina ya. Sekali lagi selamat Alvina. Dan Salam terus Alvina. terang ini adalah 3 orang yang menurut saya sangat beruntung dari 5.225 yang ikut tryout yang gelombang pertama itu kita kemudian seleksi ada sekian 700 orang yang terseleksi, diseleksi lagi ada 10 orang, dari 10 orang itu Yang diseleksi memenuhi? lagi jadi 3 orang. 3 orang. Jadi ini luar biasa sekali Alvina berhasil menggeser posisi lebih dari 5.020 sekian ya peserta lain. Alvina sekali lagi selamat terus untuk belajar, salam hormat untuk orang tua, pasti bangga punya putri yang luar biasa, cerdas dan gigih seperti Alvina. Mudah-mudahan pilihan ini menjadi pilihan yang berkah ya untuk Alvina dan keluarga. Terima kasih Alvina. Sukses selalu, sehat selalu. Wassalamualaikum. Pak Solikin, kita nanti masih akan coba menghubungi para peraih golden ticket lain, tapi sambil berbincang nih. Jadi 2 hal tadi yang harus disiapkan oleh teman-teman. Sekali lagi untuk yang mungkin baru menyimak dan tahu bahwa dirinya menang, dikabarin sama temennya ya. Nomor 1 adalah kartu peserta UTBK, dan kemudian surat pernyataan bahwa betul-betul bersedia untuk melakoni perkuliahan di jurusan yang dipilih, yang diterima ini. Nah, selanjutnya Pak Solikin, terkait dengan pendaftaran dan lain-lain, apa menunggu bersamaan dengan penerimaan mahasiswa baru di Universitas Airlangga atau bagaimana prosedurnya? Ya, baik, begini ya Putri, tentu saja ini adalah kan sebetulnya kalau saya sebut itu adalah pengumuman awal. Ya, tentu saja karena proses penerimaan UTBK SBMPTN itu nanti akan diumumkan pada tanggal 14 Juni. Tentu saja pengumuman resminya itu adalah nanti itu pada tanggal 14 Juni yang akan diumumkan oleh SBMPT. Betul. Ya, jadi ini adalah pengumuman awal yang nantinya bisa dilihat resmi 100%-nya itu adalah ketika di hasil SBMPTN di
disampaikan. Ya. Kalau sekarang itu masih Ya, coba kita 99% lah gitu nanti ya, sekarang abis ini 99%. langsung Pengumuman resminya itu adalah dengan nanti. pesertanya ya. Dan mekanisme daftar ulang dan lain sebagainya Iya, kan sama sudah dengan sama. teman-teman yang lainnya yang diterima melalui jalur SNMPTN. Luar biasa sekali. Ini kabar gembira. Selain Alvina, saya dengar Nadifa juga sudah tersambung melalui telepon bersama dengan kami. Salah satu peraih golden tiket Universitas Erlangga dalam program Sinawunang Emas. Coba Kak Putri memastikan dulu. Rosalin ya? Oke. Selamat siang, Rosalin. Apa kabar? Iya. Halo Rosalin. Betul Rosalin? Lagi di mana Rosalin sekarang? Lagi di rumah. Lagi di rumah. Tadi nonton kan acaranya, dengar waktu Pak Rektor menyampaikan nama Rosalin sebagai salah satu penerima. Iya. Diterima di psikologi, betul ya? Iya. Selamat. Iya. Makasih ya, banyak banget. Terharu banget. Mau ngobrol apa sama Pak Solikin nih? Pak Solikin bisa menyampaikan selamat dulu Selamat untuk ya, Rosalin. Mbak Rosalin diterima di pilihan pertama di psikologi ya. Betul, psikologi Universitas Psikologi, Erlangga. tentu saja hasil ini merupakan upaya kerja keras dari Mbak Rosalin untuk mendapatkan skor tertinggi yang mengalahkan sekian ratus orang ya, dan terpilih menjadi yang tertinggi. Tentu saja Mbak Rosalin tidak harus berpuas diri sampai di sini, tetap juga harus tetap berdoa. Mudah-mudahan nanti UTBK-nya yang LTMPT itu dengan nilai yang bagus. Karena tadi Pak Rektor mengatakan jangan sampai kemudian jeblok itu kemudian terjadi pelanggaran sehingga didiskualifikasi oleh LTMPT, itu juga akan menggagalkan apa yang sekarang disampaikan ini. Tetap saja berusaha, berdoa, mudah-mudahan hasil UTBK-nya itu normal-normal saja sesuai dengan hasil tryout yang sekarang. Dan tetap bisa menjadi salah satu Satria Erlangga di tahun 2021 ini. Saya mau secara personal bilang ke Rosalin, kita berasal dari SMA yang sama dan insya Allah bisa lulus dari universitas yang sama. Ini selamat ya Rosalin, sekali lagi sebagai kakak ikut bangga. Berarti ini ada dua kakak di sini. Ada dua kakak. Pak Solikin juga? Oh enggak, artinya kan tadi itu ada kakak alumni kampus dan kakak alumni SMA. SMA gitu ya. Selamat sekali lagi, saya dengar mungkin tadi ada suara mama juga. Selamat untuk mama ya, berhasil mendidik putrinya luar biasa. Rosalin diterima di Universitas Erlangga, mudah-mudahan di jurusan psikologi sesuai harapan. Salam hormat buat papa juga. Sekali lagi Mbak Rosalin, ini adalah pengumuman awal. Pengumuman resminya nanti tanggal 14 Juni ya di LTMPT. Ya, sekali lagi selamat. Kita sudahi dulu perbincangan kita Rosalin, karena nanti di segmen selanjutnya Kak Putri dan Pak Solikin akan menyapa para peraih golden tiket lain. Jaga kesehatan ya, sampai jumpa di UNER ya. Terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa, itu obrolan kita dengan dua di antara para peraih golden tiket di segmen ini ya. Nanti kami akan ingin berbincang juga dengan peraih golden tiket lain. Apa sih proses yang dilewati sehingga mereka berhasil meraih nilai yang optimal pada tryout UTBK Sinawunang Emas JTV bekerja sama dengan Universitas Erlangga di platform Analitika. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. 3, 2, 1. Tunggu dulu Bapak, nanti jangan ditutup dulu, nanti ini 1 menit. 1 menit. Enggak, ini 30 second. Ada SMA 5 lolos satu. Ikut berdoa. Sabrina Triamana yang sudah terhubung. Gua Surabaya. Sabrina. Kesyukuran ya Bu ya. Ternyata rezeki kita Bu, Allah berkat. Oh bisa ya. Waduh, nggak bisa diundurin lebih maghrib kok takbirannya. Teknologi berarti Pak. Makanya tadi saya ketika ada tapi saya mau Iya, betul. Ternyata betul. apa Kedokteran. tapi ini saya belum berani menyampaikan Woro-woro. Enggak. Enggak. Bumper masuk ya. 10. Iya. Jom kita punya waktu 9 menit. 4, 3, 2, 1. Segmen terakhir lalu 1 action.
segmen terakhir kebersamaan kita dan saya dengar Unsa Birina sudah bergabung ya. Coba ingin kami sapa Pak Solikin dari Universitas Airlangga masih bersama dengan Kak Putri siang ini. Unsa Birina, selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, kamu di ujung sana lagi di rumah ya? Iya, di rumah kebetulan. Tadi nonton. Iya. Ketika namamu disebut oleh Pak Rektor, bagaimana perasaanmu? Kaget sih, kayak nggak percaya gitu. Selamat sekali lagi. Pengen ngobrol apa sama Pak Solikin? Luar biasa loh. Ya selamat ya. Ini panggilannya siapa ini? Panggilannya Dinda. 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 Dinda, ya, jauh ya. banget dari mana coba? Karena Nama bukan saya paling bontot itu, jadi Iya. yang dipanggil Dinda. Dinda. Gitu. Ya Kak Dinda ya, saya panggil seperti biasanya aja. Ya, Mbak Dinda ya, selamat sekali lagi atas capaian yang diraih sehingga diterima di pilihan pertama ya, pilihan pertama di UNER gitu ya, akuntansi. Ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa, anugerah yang luar biasa untuk Mbak Dinda. Karena seperti saya sampaikan tadi ini sudah mengalahkan sekian ratus orang yang memilih di Universitas Airlangga. Mbak Dinda adalah salah satu dari 3 dari kelompok soskum terbaik yang mengikuti yang mengikuti tryout ini. Tentu saja sama seperti tadi saya ke Mbak Rosalin ya, itu bahwa kita tetap harus berusaha untuk Mengerjakan sebaik-baiknya ya. UTBK kemarin sudah berlangsung, itu tetap harus berdoa dan nanti ketika sudah menjadi bagian dari Universitas Airlangga di Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi, itu bukan hal yang mudah. Ya artinya di Universitas Airlangga adalah kumpulan orang-orang terbaik dari seluruh Indonesia seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Rektor. Kebetulan saya juga menjadi staf pengajar di Fakultas Ekonomi. Pak dosen, jadi ketemu nih sama Pak Solikin nih. Ya, ketemu dengan saya nanti di sana persaingannya cukup ketat gitu ya, dan juga itu adalah di ekonomi salah satu akuntansi adalah salah satu program studi terbaik ya, terakreditasi Universitas Airlangga juga yang program studi terketat juga. Betul. Jadi ini adalah luar biasa untuk Mbak Dinda. Selamat sekali lagi. Mudah-mudahan kedepannya studinya lancar dan sukses selalu. Dan ditunggu ya pengumuman resminya ya tanggal 14 Juni 2021 karena akan disampaikan juga. Oke, terima kasih Dinda. Salam untuk orang tua tercinta. Selamat sekali lagi untuk pencapaian ini, luar biasa kamu. Oke, saya mau lanjut ngobrol dengan Pak Solikin ya, karena ini di akhir kebersamaan kita Pak, waktu yang tersedia juga tidak banyak, tapi ini yang istimewa sekali. Kita sudah hubungi langsung, kita tahu dari suara-suara mereka ini adalah generasi muda yang luar biasa istimewa, dan mereka memilih untuk menjadi bagian dari Satria Airlangga di Universitas Airlangga. Apa yang jadi harapan dari UNER dengan terselenggaranya tryout ini, sehingga nanti ke depan mereka yang diterima dan mungkin yang belum diterima akan semakin gigih dalam berjuang. Baik ya, tryout ini adalah menurut saya juga berterima kasih kepada JTV Analitika yang coba membantu Universitas Airlangga mencari anak-anak terbaik dari seluruh Indonesia. Bibit-bibit potensial. Bibit-bibit potensial yang bisa nanti membesarkan Universitas Airlangga ke depannya lebih besar lagi. Tentu saja ke depan saya berharap kerjasama model seperti ini tetap berlanjut. Amin. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah bagi yang masih belum beruntung mendapatkan golden ticket, nanti terus berusaha berdoa mudah-mudahan nanti di UTBK-nya diterima di universitas atau Airlangga khususnya. Dan juga bagi yang masih juga belum beruntung, Universitas Airlangga masih membuka kesempatan untuk di jalur mandiri. Betul. Itu nanti kita ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi tentang jalur mandiri itu apa pada
kesempatan berikutnya ya. Berikutnya gitu. Senang sekali. Tapi kalau butuh informasi terkait pendaftaran mahasiswa baru, bisa mengakses website mana Pak? Iya, ya informasi penerimaan mahasiswa baru di Universitas Erlangga dapat dilihat oleh adik-adik semuanya, oleh teman-teman semuanya di website kami di www.ppnb.ac.id ya. ppnb.uner.ac.id. Di sana segala sesuatu informasi tentang penerimaan mahasiswa baru lengkap tersedia. Baik untuk kuliah S1, S2 maupun S3 ya Pak ya? Iya, Lengkap. termasuk juga semuanya, mulai dari vokasi juga ada. Vokasi juga tersedia, betul, lengkap tersedia. Jadi artinya apabila putra-putrinya sudah diterima dan orang tuanya tertarik untuk lanjut kuliah lagi di Universitas Erlangga, jangan segan dan jangan sungkan, sekalipun saat ini dalam situasi pandemi belum bisa atau berkesempatan untuk berkunjung langsung, Anda bisa menggali informasinya melalui website www.ppnb.unair.ac.id. Nanti informasi lengkap tersedia di situ, jurusan yang dibuka apa saja, dan pembukaan untuk jalur mandiri dimulai sejak kapan Pak? Sebelum nanti informasi lengkapnya akan disampaikan di lain kesempatan. Informasi pembukaannya nanti adalah tanggal 20 Mei ini. 20 Mei? Kita akan buka pendaftarannya, ya, kemudian nanti akan berakhir sampai dengan 20 Juni. Tapi segerakan seperti bulan puasa, ya. Kalau berbuka itu disegerakan. Lebih baik, sunahnya demikian. Ya, jadi daftarnya segerakan aja, jangan nunggu di terakhir-terakhir. Ada satu lagi peraih golden ticket yang belum kita dengar suaranya. Oh, iya. Nevi, selamat siang, apa kabar? Nevi, halo. Hai, kalau aku nggak salah ingat, kamu diterima di akuntansi, betul ya? Iya betul Kak. Sekolahnya di Jakarta, SMA-nya? Iya. Waduh, pengen tahu nih, kenapa sangat tertarik masuk Universitas Erlangga? Ada cerita apa kalau boleh tahu? Karena dekat sama keluarga, dekat sama nenek. Oh, nenek ternyata di Surabaya. Jadi orang tua sangat merestui ya kamu nanti kuliah di Universitas Erlangga. Pengen ngobrol apa sama Pak Solikin nih? Mumpung ada Pak Solikin di sini mewakili panitia penerimaan mahasiswa baru. Selamat ya Mbak Nevi ya. Itu kuliahnya di SMA 90 Jakarta. Sekarang tetap di Jakarta kan? Nggak mudik ke Surabaya kan? Iya enggak Pak. Ya. Ikuti apa tuh anjuran dari pemerintah, nggak boleh mudik. Nanti kalau mau kuliah aja nanti berangkat ke baru ke rumah nenek gitu ya. Sekali lagi selamat Mbak Nevi, ini adalah satu-satunya peserta yang paling jauh ya, yang diterima di Jakarta yang ikut tryout dan kebetulan memilih Universitas Erlangga. Dan ini Mbak Kak Putri, Mbak Nevi ini memang sengaja memilih di Jawa Timur semuanya. Ya. Pilihan pertamanya di Universitas Erlangga, luar biasa. Kemudian pilihan keduanya itu di Malang. Tapi karena nilainya bagus, kemudian diterima di Universitas Erlangga di program akuntansi. Ini juga suatu hal yang sangat luar biasa. Kemarin itu komitmen kita satu prodi itu adalah satu orang. Ini satu prodi dua orang yang dua orang. Akuntansi. Selamat ya Mbak Nevi, tetap belajar sehingga nanti sukses ke depannya. Senang sekali ya, bisa lebih dekat juga dengan keluarga di Surabaya. Baik Nevi, terima kasih. Teman-teman Sinau Undang Oma juga terima kasih sudah mengikuti rangkaian acara pengumuman peraih Golden Ticket Universitas Erlangga untuk episode Sinau Undang Oma spesial hari ini. Tapi jangan bersedih untuk yang belum berkesempatan. Pak Solikin tadi bilang siapa yang bersungguh-sungguh nanti akan menuai hasilnya. Dan apabila memang bukan diterima berdasarkan jalur SBMPTN ataupun tryout Sinau Undang Oma hari ini UTBK ya, teman-teman tetap bisa mendaftar untuk masuk Universitas Erlangga melalui jalur mandiri. Semakin cepat mendaftar, semakin besar peluang untuk diterima, tentu dengan memenuhi persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Pak Solikin, terima kasih banyak hari ini. Terima kasih sudah mendampingi kami untuk mengumumkan secara langsung kabar gembira ini untuk para Sinau Undang Oma yang sudah mengikuti ya, teman-teman Sinau Undang yang sudah mengikuti. Dan insya Allah kita akan bertemu kembali dalam program